Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, tanahnya menyimpan emas, nikel, batu bara, minyak bumi, gas alam, tembaga, timah, hingga hasil hutan dan laut yang melimpah. Banyak negara maju bahkan bergantung pada bahan mentah yang berasal dari Indonesia. Namun ironisnya, di tengah kekayaan luar biasa itu, masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jalan rusak masih ditemukan di berbagai daerah penghasil tambang, pendidikan belum merata, dan sebagian masyarakat justru tidak merasakan manfaat langsung dari kekayaan alam di tanah mereka sendiri. Indonesia adalah penghasil batu bara terbesar dunia. Batu bara Indonesia dikirim ke berbagai negara untuk pembangkit listrik dan industri. Selain itu, Indonesia juga memiliki cadangan nikel terbesar yang sangat dibutuhkan untuk baterai mobil listrik modern. Belum lagi emas dari Papua, tembaga, bauksit, hingga gas alam yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah. Secara logika, negara sekaya ini seharusnya mampu membuat rakyatnya hidup sejahtera. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Salah satu penyebab utama adalah mental korupsi yang masih mengakar di banyak sektor. Kekayaan alam yang seharusnya menjadi berkah justru sering berubah menjadi ladang rebutan kekuasaan dan kepentingan pribadi. Banyak pejabat lebih sibuk memikirkan keuntungan kelompok dibanding kesejahteraan rakyat. Anggaran bocor, proyek di-markup, izin tambang dipermainkan, dan hasil kekayaan alam tidak sepenuhnya kembali kepada masyarakat. Di beberapa daerah tambang, masyarakat sekitar justru hidup sederhana. Mereka hanya menjadi penonton ketika sumber daya alam diangkut keluar daerah, bahkan ke luar negeri. Kerusakan lingkungan terjadi, sungai tercemar, hutan gundul, tetapi manfaat ekonominya lebih banyak dinikmati segelintir orang. Inilah yang sering disebut sebagai kutukan sumber daya alam. Ketika negara kaya alam justru gagal menciptakan kesejahteraan merata karena tata kelola yang buruk. Masalah lainnya adalah selama bertahun-tahun Indonesia terlalu sering menjual bahan mentah ke luar negeri, sehingga keuntungan terbesar justru dinikmati negara lain yang mengolahnya menjadi produk industri bernilai tinggi. Namun, beberapa tahun terakhir, Indonesia mulai mengubah arah dengan mendorong hilirisasi industri, terutama pada sektor nikel dan mineral lainnya. Pemerintah mulai membangun smelter dan melarang ekspor beberapa bahan mentah agar pengolahan dilakukan di dalam negeri. Langkah ini membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai jual sumber daya alam Indonesia. Tetapi tantangannya masih besar. Hilirisasi belum sepenuhnya merata, dan manfaat ekonominya belum benar-benar dirasakan seluruh rakyat. Masih ada masalah korupsi, ketimpangan pembangunan, hingga keuntungan besar yang lebih banyak dinikmati elit tertentu. Karena itu, keberhasilan pengelolaan sumber daya alam bukan hanya soal membangun industri pengolahan, tetapi juga memastikan hasilnya benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat luas.